Yesus sendiri menjelaskan arti kedua sinar itu, bahwa dua sinar itu melambangkan Halo sahabat Hertiga, jumpa kembali bersama saya Mama Bima di sini. Hari ini saya mau bahas soal misteri dua sinar kerahiman yang keluar dari hati Yesus. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu tentang gambar dengan dua sinar yang diterima oleh Suster Faustina. Pada tanggal 22 Februari tahun 1931, waktu itu Suster Faustina berumur 28 tahun dan beliau tinggal di kota Plot. Beliau bekerja di biara sebagai tukang masak atau koki dan pegawai roti. Setiap kali kegiatannya atau tugasnya selesai, Suster Faustina akan ke kamarnya, istirahat dan berdoa. Seluruh hidupnya hanya bersekutu dengan Tuhan. Nah, suatu sore di tanggal 22 Februari tahun 1931, Suster Faustina berada dalam kamarnya. Lalu ia melihat Tuhan Yesus pakai jubah berwarna putih. Tangan kanan Tuhan Yesus terangkat seperti mau memberkati, sedangkan tangan kiri menyentuh jubahnya pada bagian dada. Lalu dari balik jubah Tuhan Yesus itu berarti dari hati Yesus keluar dua sinar besar sekali. Yang satu berwarna merah dan yang satunya lagi berwarna pucat. Dalam suasana yang tenang, hening sekali, Suster Faustina tetap menatap Yesus. Sebenarnya ada perasaan takut di hati Suster Faustina, tapi lebih besar rasa senang dan penuh sukacita yang dimilikinya. Dan tidak lama setelah itu Tuhan Yesus mengatakan begini kepada Santa Faustina, "Lukislah gambar yang persis sama seperti yang engkau lihat, dengan tulisan di bawahnya, Yesus engkau andalanku." Nah, sekarang kita kembali ke dua sinar yang Suster Faustina lihat tadi. Setelah Suster Faustina melihat penampakan itu, Suster lalu mengatakan berita ini kepada pastor pembimbing rohaninya. Nah, di tahun 1934 di Vilnius, pastor pembimbing rohani itu minta pada Suster Faustina untuk menanyakan kembali arti kedua sinar itu. Lalu Suster Faustina menjawab bahwa dia akan menanyakan kembali arti dari kedua sinar tersebut kepada Tuhan Yesus. Suster Faustina lalu pulang dan berdoa. Kemudian ia mendengar jawaban tentang dua sinar itu. Yesus sendiri menjelaskan arti kedua sinar itu, bahwa dua sinar itu melambangkan darah dan air. Kita bisa baca pada buku harian Faustina nomor 299. Sinar kerahiman yang berwarna pucat melambangkan air yang berarti menguduskan jiwa-jiwa. Bisa juga menyucikan atau membenarkan, membersihkan jiwa-jiwa. Di dalam gereja Katolik, sinar berwarna pucat ini juga mengacu pada dua sakramen, yaitu sakramen pembaptisan dan sakramen tobat. Lalu sinar berwarna merah sendiri melambangkan darah yang memberi kehidupan kepada jiwa-jiwa. Sinar berwarna merah ini lebih dihubungkan dengan kehidupan yang diterima oleh jiwa-jiwa melalui beberapa sakramen, yaitu sakramen Ekaristi, sakramen Krisma, sakramen imamat, dan sakramen perkawinan. Kalau kita baca di buku harian Faustina sekitar tahun 1935,
Tuhan Yesus menjelaskan lebih lanjut tentang kedua sinar kerahiman ini. Bahwa kedua sinar ini muncul dari lambung Yesus yang ditikam oleh salah seorang perwira Romawi. Tentang dua sinar berwarna merah dan pucat ini, Tuhan Yesus menjelaskan juga bahwa kedua sinar ini melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapanya. Jadi berbahagialah orang yang bernaung atau berlindung dalam kedua sinar kerahiman ini, yaitu berlindung dalam sakramen-sakramen gereja. Berlindung supaya tangan Allah yang adil tidak menyentuh jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu siapa? Ya, seluruh umat manusia, terutama umat Katolik. Ada rahmat yang begitu besar bagi setiap orang yang bernaung dalam kedua sinar Tuhan Yesus di dalam gambar kerahiman. Menyadari begitu besar rahmat Tuhan bagi manusia, sebagai utusan dan rasul kerahiman, Suster Faustina pun dengan berani berdoa kepada Tuhan Yesus begini. Oh Yesus yang amat manis, hari ini aku mengambil dengan tanganku kedua berkas sinar yang memancar dari hatimu yang maha rahim, yakni darah dan air. Kedua berkas sinar itu kupancarkan ke seluruh muka bumi, supaya setiap jiwa yang mengalami kerahimanmu dan sesudahnya meluhurkannya tanpa henti sepanjang segala masa. Jadi jangan bosan-bosan datang bersujud di hadapan gambar kerahiman, entah di gereja, di kapel, atau di rumah sendiri, berdoa sambil memandang hati Tuhan Yesus yang maha rahim. Mohon perlindungan, kesehatan, ataupun berkat, terutama di masa-masa sulit, di mana varian baru atau Omikron sedang muncul kembali. Demikian teman-teman arti dari misteri kedua sinar kerahiman yang saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat buat semua yang sudah nonton video ini. Terima kasih banyak dan tetap terus dukung channel ini supaya terus berkarya, memberikan beragam informasi seputar devosi kerahiman ilahi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.